Tak disangka, rantai jangkar bekas masih bisa diproses menjadi poros gandar truk. Industri manufaktur Pakistan memang luar biasa. Contohnya, rantai jangkar yang dipotong dengan ukuran yang sama ini digunakan sebagai bahan utama untuk menempa poros gandar truk. Agar setiap potongan bahan dapat ditempa dan dibentuk, para pekerja pertama-tama melemparkannya ke dalam tungku. Tujuan utamanya adalah untuk melembutkan bahan melalui perlakuan anil suhu tinggi serta melelehkannya melalui proses pemanasan tinggi, sehingga dapat mengurangi kesulitan dalam proses pembentukan bahan di tahap selanjutnya. Setelah dipanaskan selama 1 jam, bahan yang membara akan ditempa berulang kali menggunakan palu udara. Proses ini bertujuan untuk meregangkan bahan melalui penempaan agar bentuk dasarnya sesuai dengan persyaratan poros gandar. Namun, perlu diperhatikan bahwa permukaan bahan masih akan berbentuk poligonal. Maka, para ahli akan menggunakan cetakan berdiameter standar untuk melakukan proses pemrosesan tahap kedua pada bahan yang telah diregangkan. Cetakan ini tidak hanya menyamakan ukuran semua batang poros, tetapi juga memastikan setiap bahan memiliki kelengkungan yang seragam. Inilah langkah pertama dalam proses pembentukan bahan. Meskipun bengkel kecil ini tidak memiliki peralatan canggih, para pekerja tetap bekerja dengan sangat kompak. Serpihan logam pun berjatuhan saat proses penempaan berlangsung. Setelah palu udara menempa bahan menjadi batang poros, langkah selanjutnya adalah memasukkannya kembali ke dalam tungku. Tujuan utama dari proses ini adalah memanaskan bagian kepala secara khusus untuk memastikan suhu yang tepat dalam pembentukan flensa di tahap berikutnya. Alasan pemanasan dan pembentukan dilakukan dalam 2 tahap adalah karena proses penempaan membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Jika suhu bahan menurun dan mendingin, proses penempaan dapat menyebabkan retakan pada permukaannya. Dalam proses pembentukan flensa seperti ini, bahan hanya perlu ditekan sepenuhnya ke dalam cetakan. Dengan begitu, pembentukan flensa di bagian ujung pun selesai. Untuk batang poros yang sudah menunjukkan sedikit deformasi, perlu dilakukan penyesuaian sederhana dengan palu agar kelurusan tetap terjaga dan tidak mempengaruhi proses pemesinan di mesin bubut. Namun, karena berat bahan mentah tidak dapat dikendalikan dengan presisi, proses selanjutnya harus menunggu hingga poros setengah jadi benar-benar dingin. Para ahli kemudian akan mengukur bahan dengan membandingkannya dengan panjang standar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemotongan bagian berlebih, sehingga semua batang poros memiliki panjang yang seragam. Setelah dipotong dengan sangat presisi oleh para ahli, setiap poros setengah jadi harus dipasang di mesin bubut. Dengan bantuan mesin bubut, permukaannya dapat diratakan, sehingga tidak hanya memastikan akurasi ukuran yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan estetika keseluruhan poros. Meskipun proses pembubutan dapat menyebabkan perubahan berat pada poros, hanya dengan memastikan ketepatan konsentrisitasnya, poros tersebut dapat digunakan dengan baik pada truk. Namun, agar poros dapat menggerakkan kepala poros roda, para ahli masih perlu menggunakan cetakan standar untuk menentukan posisi lubang, lalu mengebor flensa menggunakan mesin bor. Posisi lubang tersebut adalah kunci untuk mengunci poros setengah truk. Selanjutnya, batang poros dipasang pada mesin pemegang gigi, sehingga dapat secara otomatis menghilangkan alur ulir di bagian ujung. Hal ini memungkinkan penghubung untuk mentransmisikan tenaga sepenuhnya. Meskipun tampilan poros setengah jadi sudah sepenuhnya memenuhi standar, kekuatan dan kekerasan batang poros masih belum mencapai standar penggunaan. Untuk meningkatkan daya tahan batang poros, perlu dilakukan pemanasan ulang dengan suhu tinggi. Tujuan utama dari proses ini adalah melakukan perlakuan tempering dengan suhu tinggi guna meningkatkan kelenturan dan ketangguhan seluruh poros setengah jadi. Dengan demikian, poros yang diproses tidak akan mudah patah. Setelah proses tempering pada batang poros dari bawah ke atas, poros setengah jadi yang diproses dari rantai jangkar ini pun sudah siap digunakan.